Ya, baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai eh, analisis analisis data tentang Kota Bandar Lampung. Di sini kami telah menentukan bahwasanya kota yang akan kami analisis adalah Kota Bandar Lampung, di mana kami akan melakukan sebuah pengumpulan data spasial, kemudian kemudian analisis serta juga ada pengolahan data spasialnya. Di sini saya bersama anggota tim saya yaitu Kennedy Ale dari Pratama dan saya sendiri Koma Widiandra Kusuma. Baik, di sini yang pertama adalah analisa data spasial, di mana yang kami analisa adalah daerah administrasi, kemudian jaringan transportasi, fasilitas umum, serta kondisi lingkungan. Kemudian ada yang melatar belakangi dari agenda ini adalah yang pertama, mengapa penting melakukan analisis spasial di Kota Bandar Lampung. Ini dikarenakan Bandar Lampung merupakan kota dengan perkembangan pesat dan potensi risiko bencana banjir, sehingga perlu pemetaan kondisi lingkungan dan infrastruktur untuk perencanaan wilayah yang berkelanjutan. Kemudian juga ada tujuannya, di mana tujuan pertama adalah mengumpulkan data spasial wilayah Kota Bandar Lampung, kemudian mengolah data dengan QGIS atau software GIGIS, kemudian ada mengidentifikasi wilayah, fasilitas umum, dan transportasi, serta menilai hubungan kondisi lingkungan dan fasilitas umum. Kemudian metodologi pengumpulan data yang dilakukan adalah batas wilayah administratif, jaringan jalan, fasilitas umum, serta data lingkungan seperti kualitas udara, air, dan kerentanan bencana. Ya, yang pertama ini adalah peta dasar Kota Bandar Lampung, di mana peta dasar ini menunjukkan batas administratif Kota Bandar Lampung yang menjadi referensi untuk seluruh analisis spasial dari presentasi kali ini. Pemetaan dilakukan menggunakan data yang diperoleh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan menggunakan software QGIS untuk pemetaannya. Di sini terdapat legenda yang berfungsi untuk mengidentifikasi kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung yang diidentifikasikan dengan menggunakan warna-warna yang berbeda, seperti contoh kedaton berwarna ungu dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah penambahan layar data jalan di Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan layar data seluruh jalan yang ada di Kota Bandar Lampung. Terdapat legenda juga yang menunjukkan dan mengidentifikasikan jalan ke- ataupun kecamatan yang ditunjukkan dengan warna-warna dan simbol yang berbeda. Berikut contohnya adalah batas administrasi, jalan umum, rel kereta, jalan nasional, dan lain-lain. Kemudian juga ada pembagian kecamatannya yang kami sediakan yaitu Kedaton, Kemiling, Panjang, dan lain-lain. Berikutnya adalah penambahan layar data transportasi di Kota Bandar Lampung, di mana ini meliputi beberapa jalan dan layanan transportasi lainnya seperti pada legenda. Ini data yang didapat adalah SPBU, stasiun kereta api, terminal bus, dan beberapa jenis jalan. Di sini jenis jalan yang kami tampilkan pada pemetaan ini tidak mencakup seluruh jalan dikarenakan ini terkhusus atau berfokus kepada fasilitas transportasi umumnya seperti contohnya stasiun KA, kereta api, terminal bus, dan SPBU sebagai pengisian BBM untuk kendaraan. Kemudian ada penambahan layar data fasilitas umum di Kota Bandar Lampung. Ya, terdapat beberapa data dari fasilitas umum di Kota Bandar Lampung seperti rumah sakit, sekolah, gedung pemerintahan, dan pusat perbelanjaan. Ini juga terdapat legenda, di mana legenda ini menjelaskan poin-poin apa saja yang terdapat pada peta ini. Seperti contohnya adalah batas administratif, jalan umum, gedung pemerintahan, gedung pendidikan, pusat komersil atau pusat perbelanjaan, rumah sakit. Baik, ini kami mengambil contoh bahwasanya terdapat kasus yang cukup krusial di mana fasilitas umum contohnya salah satunya adalah rumah sakit di mana Kota Panjang, Kecamatan Panjang
ini memiliki tidak sama sekali memiliki adanya rumah sakit, rumah sakit pusat atau utama, sehingga eh, bisa dilihat bahwasannya jarak antara rumah sakit terdekat yaitu pada Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Timur ini adalah rumah sakit yang paling dekat dengan eh, wilayah paling selatan dari Kecamatan Panjang. Yang paling dekat pun berjaraknya berkisar antara 12,26 kilometer. Tentu saja hal ini berpengaruh pada kondisi wilayah dengan fasilitas umum, yaitu rumah sakit yang berjarak cukup jauh dibandingkan wilayah lainnya. Kemudian ada penambahan layar data hasil analisis daerah rawan banjir di Kota Bandar Lampung. Ini kami telah mengelompokkan datanya, di mana kami memetakan sehingga data yang kami buat adalah data daerah rawan banjir di Kota Bandar Lampung, yang mana terdapat legenda juga yang menunjukkan indeks kerentanan banjir per wilayah. Ini kami kelompokkan atau identifikasi dengan beberapa jenis warna. Yang pertama warna merah, hijau, dan kuning. Di mana merah adalah sangat rawan, sangat rentan, kemudian kuning adalah rentan, dan hijau adalah tidak rentan. Bisa kita lihat bahwasanya wilayah-wilayah ini sudah kami kelompokkan dari merah, hijau, hingga kuning. Kemudian data yang kami peroleh adalah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung atau BPBD. Ya, untuk analisis dan interpretasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kennedy Ale Pratama. Dipersilakan. Untuk analisis dan interpretasi, analisa terhadap data yang ada ini dengan data lainnya guna menyimpulkan hubungan antar data dan dampaknya. Yang pertama adalah hubungan data ini dengan kondisi lingkungan. Yang kedua adalah korelasi lingkungan dengan fasilitas umum. Dan yang ketiga adalah jalan dan transportasi. Untuk kondisi lingkungan, kualitas air dan udara, indeks kualitas air naik dari 50,00 pada tahun 2023 menjadi 62,63 pada 2024, yang mana menunjukkan perbaikan. Tapi sungai-sungai di kota masih tercemar, penyempitan, dan pendangkalan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan garis sempadan sungai. Sementara untuk indeks kualitas udara juga meningkat dari 82,54 pada tahun 2023 menjadi 86,6 pada tahun 2024, yang menandakan udara jauh lebih bersih sedikit lebih bersih sekarang meskipun tantangan seperti polusi dan emisi dari aktivitas perkotaan masih ada. Kemudian ada tabel dari kondisi lingkungannya. Ini tabel adalah tabel potensi sampah berdasarkan kecamatan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024. Data ini menggambarkan potensi sampah yang dihasilkan setiap kecamatan diukur dalam ton per tahun dan produk per meter kubik. Sini dapat terlihat total potensi sampah di Bandar Lampung adalah 1.272.244.406 ton per tahun atau setara dengan 1.272.244.406 meter kubik. Kecamatan dengan potensi terbesar ialah Teluk Betung Barat dengan sekitar 146,4 juta ton per tahun, diikuti Teluk Betung Selatan 132,7 ribu ton per tahun, dan kecamatan dengan potensi terkecil ialah Wehalim dengan 72,7 ton per tahun. Volume sampah yang besar menunjukkan tantangan pengelolaan sampah di Bandar Lampung, terutama karena hanya ada satu tempat pembuangan akhir. Kemudian ada tabel kualitas lingkungan di Kota Bandar Lampung. Sini ada indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas air, kualitas udara, lahan, dan semuanya ini meningkat. Untuk indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 58 jadi 65, kualitas air dari 50 menjadi 62,
kualitas udara dari 82 menjadi 86, kualitas lahan dari 28 menjadi 32, volume timbunan sampah juga ikut naik dari 310 menjadi 317 ribu. Kemudian volume sampah yang terangkut per tahunnya adalah 310 ribu pada 2023 dan 317 ribu pada 2024. Kemudian untuk korelasi lingkungan dan fasilitas umum yang ada hubungan antara kondisi lingkungan dan fasilitas umum. Yang pertama adalah pusat komersi dan industri mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan karena banyaknya produksi dan jual beli yang mana menghasilkan limbah. Yang umumnya limbah itu limbah plastik atau limbah kemasan. Kemudian jalan-jalan yang dekat dengan pusat komersil namun melintasi rel akan menimbulkan titik kemacetan. Hari ini terjadi karena kurangnya perencanaan pada sistem transportasi. Kemudian daerah pusat pemukiman yang berada di dataran rendah dan memiliki sanitasi air buruk lebih rentan terkena banjir dibandingkan daerah lain. Contohnya di sini adalah Raja Basa dan Tanjung Senang. Kemudian untuk jaringan jalan dan transportasi, bagaimana kondisi sarana dan prasarana transportasi kita? Untuk jalan, terdapat jaringan jalan yang cukup besar dan dapat menjangkau seluruh kota dan juga terdapat beberapa jalan utama yang menghubungkan pusat komersial, pusat industri, dan pemukiman. Di Bandar Lampung terdapat dua stasiun kereta api, yaitu stasiun kereta api pusat di, dan stasiun Labuan Ratu. Juga terdapat dua terminal, yaitu Terminal Raja Basa dan Terminal Kemiling. Kemudian pada beberapa jalan, terdapat perlintasan kereta yang kebetulan berada dekat pusat keramaian atau pusat komersil atau tempat yang sering dilalui. Karena peletakan yang kurang baik, maka rawan terjadi macet di sana. Kemudian untuk kesimpulannya, penyebaran rumah sakit masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit berada di daerah perkotaan dan dan pusat kabupaten atau kota. Sementara daerah pinggiran seperti Panjang masih terdapat kekurangan akses yang memadai. Kondisi lingkungan di Bandar Lampung juga menunjukkan tantangan yang serius dalam pengelolaan sampah dengan total produksi sampah mencapai 1,2 juta ton per tahun dan hanya 1 TPA. Ini memiliki resiko mengalami penumpukan sampah untuk beberapa kecamatan seperti Tulung Betung Barat dan Selatan menyumbang volume sampah terbesar, sedangkan WH5 memiliki jumlah yang paling rendah. Keseimbangan ini mencerminkan perlunya peningkatan infrastruktur dan strategi pengelolaan sampah yang lebih merata dan berkelanjutan. Kemudian untuk rekomendasi, diharapkan untuk adanya penambahan TPA baru atau TPS terpadu regional, mengingat hanya ada TPA aktif untuk saat ini. Saya disarankan untuk adanya TPA tambahan atau mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu di wilayah dengan volume sampah yang tinggi tadi seperti Teluk Betung Barat dan Selatan. Untuk pemetaan wilayah prioritas pembangunan rumah sakit baru berdasarkan analisis spasial wilayah yang jauh dari fasilitas rumah sakit yang sudah ada, semisal wilayah pinggiran kota atau kecamatan dengan akses terbatas harus diprioritaskan untuk adanya pembangunan rumah sakit baru atau peningkatan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.